Baik, selamat pagi sahabat profesional Indonesia. Nah, untuk sesi yang ini yang akan bicara adalah seorang mantan komisioner di ASN, yaitu Bapak Irham Dilmi. Beliau sangat punya pengalaman banyak di organisasi, baik swasta maupun menjadi komisioner tadi, sehingga saya minta bicara tentang bagaimana apa sih yang menyebabkan ASN ini kesulitan untuk melakukan perubahan budaya kerja. Mungkin mungkin keinginan sudah ada, tapi nggak semudah itu. Nah, kita mencari informasi apa sih yang sebetulnya perlu dilakukan oleh ASN ketika harus melakukan perubahan budaya kerja. Kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Irham Dilmi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Kus. Yang disodorkan memang sangat menarik sekali. Saya rasa saya hanya bisa bercermin kepada 5 tahun saya menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, merangkap sebagai komisioner. Dari situ tugas-tugas kami yang pada saat itu adalah melakukan pengawasan khususnya terhadap sistem merit yang katanya baru diterapkan di sektor publik, karena sektor swasta yang namanya sistem merit itu merupakan hal yang sudah sangat lama ya kita adopsi, bahwa memang seseorang dinilai dari kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, dan kinerja itu sudah lama. Sementara di sektor publik, khususnya di pemerintahan, katanya sistem yang namanya merit ini merupakan hal yang relatif baru, walaupun tidak baru juga, karena beberapa instansi kementerian yang ada di pemerintahan kita sudah menjalankannya sejak tahun 90-an, tahun 2000-an. Kalau kita kenal Kementerian Keuangan dan beberapa direktorat jenderal yang ada di dalam Kementerian Keuangan, mereka sudah melakukan hal-hal yang kita sebut sebagai sistem merit. Nah, dari situlah saya rasa pembahasan budaya akan kita bahas. Perkenankan saya untuk menggunakan slides yang saya miliki ini. Mungkin kita perlu melihat pembedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Tadi Pak Ruki banyak pengalaman beliau dulu di perusahaan besar, semen misalnya, yang saya ingat waktu tahun berapa itu Pak ya, 70-80-an mungkin beliau di sana, kemudian yang terakhir 90-95 saya di sana. begitu Pak ya, baik. Ya. Bahkan beliau juga di Krakatau Steel sebagai komisaris, sebagai anggota komite dan sebagainya. Yang pada dasarnya itu adalah korporasi, walaupun korporasi ini adalah badan usaha milik negara. Jadi kita melihat pembedaan yang paling utama adalah bahwa sebetulnya sektor publik atau pemerintah yang kita maksud itu mereka melayani masyarakat. Sementara korporasi punya tujuan ya mencari keuntungan. Nah, ini saya rasa yang paling utama membedakan antara kedua sektor tadi. Kemudian dari sudut pendapatan, dari sudut pemanfaatan sumber daya keuangan, itu pemerintah memperoleh uangnya itu dari pajak, dari bea dan cukai, dari sumber alam yang dimiliki oleh negara, yang diekspor dan lain sebagainya. Sementara korporasi uangnya datang dari saham yang disetorkan, atau kalau misalnya masih kurang perlu pinjaman dari tempat lain, atau mendapatkan dana murah dari pasar modal, dan selanjutnya hasil usaha itulah yang digunakan sebagai sumber daya keuangan untuk pendanaan jalannya operasional di korporasi atau sektor swasta. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sektor publik ini bisa dibilang dibagi dua. Dulu kita masih memiliki yang namanya jawatan atau perum, sekarang pun juga masih ada, tapi pada dasarnya yang kemudian menjadi badan usaha milik negara atau juga badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga dengan demikian di sektor publik sebetulnya kita bagi dua, antara pemerintah dalam hal ini aparatur sipil negara, dan kemudian para pegawai, para karyawan yang bekerja untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Karena di sana sudah terjadi pemisahan antara
uang yang dimiliki pemerintah dan uang yang dimiliki oleh publik. Nah, dari sini saya rasa kita akan bergerak lebih mudah mencoba melihat bagaimana budaya kerja. Konon kabarnya katanya antara kedua sektor tadi itu seolah-olah dua arah yang berbeda. Birokrasi ke arah yang satu, sementara arah efisiensi yang dikaitkan dengan instansi swasta itu ke arah yang lain. Tapi kita mungkin harus adil juga dalam melihat hal ini karena tidak semua birokrasi juga budaya kerjanya jelek, tidak semua juga sektor swasta yang katanya selalu efisien itu juga sangat efisien karena di antara mereka pun juga ada budaya kerja yang tidak baik. Cuma saja sudah menjadi satu kebiasaan saya rasa di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Kita pergi ke negara yang efisien seperti Swiss, Jerman dan lain sebagainya, tetap saja bahwa government atau pemerintah itu diejek begitu. Di sini disebutkan seperti government very efficient at being inefficient. Ya, efisien untuk menjadi tidak efisien. Ini kan satu ungkapan yang sebetulnya derogatory yang merendahkan begitu government secara umum. Memang begitulah orang melihatnya. Lalu juga katanya kalau di pemerintahan ya tentu saja tidak sepenuhnya benar, tidak melakukan apa-apa pada satu hari, tapi itu juga tetap dibayar, tetap diberikan gaji. Dapat padahal kerjanya katanya datang baca koran, absen, duduk-duduk ngobrol-ngobrol, ngopi, nanti siang makan siang, jalan-jalan terus balik lagi. Bisa dibilang pekerjaannya sedikit. Apakah itu benar? Kita lihat coba. Ada yang begitu, tapi saya rasa sebagian besar tidak demikian. Mulai inilah sebetulnya kepercayaan dari masyarakat terhadap orang-orang yang ada duduk di dalam posisi sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil. Aparatur sipil negara ini ada dua sekarang, pegawai negeri sipil dan satu lagi adalah mereka-mereka yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, PPPK. Jadi ada dua. Jadi kenapa orang menyebutkannya PNS? Karena PNS adalah bagian dari ASN, bagian dari aparatur sipil negara. Satu lagi adalah mereka-mereka yang menjadi pegawai pemerintah tapi mereka bukan PNS. Mereka dikontrak dan kontraknya berbeda dengan di sektor swasta. Yang kita ketahui kontrak yang namanya perjanjian kerja waktu tertentu di sektor swasta hanya berlangsung selama 3 tahun ya. 1 tahun diperpanjang setahun atau 2 tahun diperpanjang sekali setahun maksimal 3 tahun. Kalau lebih daripada itu dianggap seolah-olah sebagai karyawan tetap dan kalau berhenti diberhentikan dia berhak atas pembayaran pesangon. Nah, sekarang kita lihat kritik atas budaya kerja aparatur sipil negara. Sebagian besar orang menyatakan dan mungkin sebagian juga kita setuju bahwa terlalu banyak peraturan dan jumlah dokumen yang luar biasa banyaknya. Berapa kali presiden kita itu di hadapan publik pada rakyat itu beliau marah, khususnya misalnya tentang peraturan daerah. Karena ada ribuan daerah aja kita tahu bahwa ada 34 provinsi, ada 514 kabupaten kota, masing-masing punya peran daerah sendiri sampai lebih daripada 3.000 Bapak Ibu sekalian. Nah, Presiden meminta katanya tolong benahi, disinkronisasi, kurangi peraturan-peraturan itu, apalagi peraturan di provinsi yang bertentangan dengan peraturan yang ada di pusat. Nah, ini adalah sumber sebetulnya dari budaya kerja tadi yang kita coba bahas bahwa menjadi tidak efisien. Karena bukan orangnya, tapi konteks peraturannya sendiri, dokumen yang muncul itu luar biasa banyaknya. Dan akhirnya ada konflik kepentingan antar instansi. Jadi pernah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagaimana fungsi dan peran setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian LPNK. Itu ternyata banyak tumpang tindih atau overlap ya di antara para instansi yang ada di dalam pemerintahan. Kita ambil satu masalah desa saja. Berapa banyak instansi yang pegang desa? Karena desa ini eksotik dan seksi. Kenapa? Uangnya banyak di desa. Sekarang desa, ada kementerian yang khusus menangani desa. Sementara kementerian lain pun juga di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ada juga pembahasan atau penanganan mengenai desa. Di Kementerian Dalam Negeri sedikit banyaknya ada juga masih. Walaupun dicoba itu untuk dimasukkan
ke dalam kementerian yang memang harus menangani hal itu. Jadi ada pepatah menyatakan begini, ada satu kementerian katanya urusan orang lain dikerjain, tapi urusan sendiri nggak dikerjain. Gitu. Nah ini kepentingan antar itu terjadi demikian. Jadi terjadi duplikasi peran dan tugas oleh lembaga. Dan kita tidak menutupi hal-hal seperti ini, dan agak sulit sebetulnya, kalaupun dibawa dulu di zaman pemerintahan SBY, wakil presidennya Pak Budiono, beliau wakil presiden yang sangat tertarik kepada hal-hal seperti ini. Yang beliau lakukan adalah menghindari duplikasi fungsi dan peran oleh berbagai macam lembaga. Supaya apa? Supaya jangan pemborosan, supaya orang jangan kerja 2-3 kali hal yang sama, begitu ya. Jadi satu hal dikerubuti. Kemudian juga terjadi banyak pemborosan dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Hari ini di media massa cetak maupun media massa elektronik dikabarkan bahwa pemerintah mencabut larangan untuk perjalanan dinas aparatur sipil negara. Jadi pada waktu COVID mulai berlangsung, pemerintah menyatakan bahwa perjalanan dinas aparatur sipil negara itu dilarang. Memang tujuannya dua. Tujuannya yang pertama adalah demi keuangan, jangan terlalu banyak keluar uang juga, penghematan. Yang keduanya adalah supaya juga jangan terjadi penularan. Karena biasanya yang berangkat itu banyak dari wilayah Jabodetabek, di mana pemerintah pusat ada di sini. Di sini kita daerah merah, DKI Jakarta, Banten, dan sebagainya daerah merah. Nah, kalau terjadi pemborosan seperti itu, akhirnya semua rugi. Nah, kita bisa lihat bahwa memang kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian mungkin harus akui perjalanan dinas ya. Saya datang dari 30 tahun lebih di sektor swasta, bekerja dan masuk ke dalam pemerintahan pada tingkatan yang mungkin juga tidak terlalu rendah begitu. Kami sebagai komisioner berada langsung di bawah presiden. Sehingga dalam aturannya itu kami berhak terbang business class, kemudian juga dalam beberapa hal kami didampingi, ada pendamping, satu pendamping saya rasa bisa diterima lah begitu ya, karena pernah saya bilang saya nggak perlu didampingi. Pak, kalau Bapak tidak didampingi nanti ini pegawai yang ini nggak ada kerjaannya Pak. Dia bisa diberhentikan karena dia ternyata karyawan kontrak. Oh, kalau gitu ya udah nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, banyak para pejabat kalau jalan ke daerah perjalanan dia itu didampinginya bukan cuma satu Pak, bisa 5 Pak. Cuma Kayak ketua partai dong Pak ya. iya. Warta partai kan mana-mana satu truk gitu udah. Pejabat tinggi Pratama eselon 2 bisa didampingi 4-5 orang. Dan ini kan pemborosan. Budaya kerja saya rasa mesti dihindari dan jangan dilakukan kembali. Sehingga kalau misalnya tadi terjadi duplikasi peran dan sebagainya, pada akhirnya akuntabilitas itu terkalahkan dan tidak terjadi. Nah, kita harus fair juga bahwa pemerintah itu bersama-sama DPR sudah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang tujuannya salah satunya kalau kita lihat itu di sini, salah satunya adalah untuk kompetensi dan kinerja serta produktivitas kerja dan kualitas daripada pelayanan publik. Di samping yang lain-lainnya. Undang-undang. Jadi kalau dari sudut aturan Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya nggak kurang-kurang lah. Sudah cukup yang harus bisa mendorong sebetulnya budaya kerja aparatur sipil negara itu menjadi lebih baik, berproduktivitas dan sebagainya. Kita sudah yang namanya aparatur sipil negara juga sudah punya performance management system, manajemen kinerja, bagaimana mengukur manajemen kinerja. Kemudian tidak hanya sekedar yang sering kita sebutkan di mana-mana itu bahwa ukuran dari keberhasilan itu adalah serapan anggaran. Sudah ada yang namanya output pekerjaan, outcome pekerjaan. Aturannya sudah ada, Badan Kepegawaian Negara sudah mengeluarkan. Nah, hanya saja perjalanannya itu ternyata terseok-seok dan kemudian implementasinya tidak sempurna. Ada beberapa yang sangat baik melakukannya, tapi cukup banyak juga yang bukannya tidak baik melakukan, malah tidak melakukan sama sekali. Nah, ini ketidakseragaman yang saya rasa yang harusnya kita coba untuk benahi, gitu. Jadi harus ada political will dari pemerintah, dari yang paling atas untuk membenahi. Karena
pada dasarnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu punya visi mewujudkan ASN yang punya integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Jadi profesional dan melayani ini kan sudah ada di sana dan isinya itu aturannya sudah mengarah ke sana. Dan misinya itu memindahkan ASN dari zona nyaman ke zona kompetitif. Nggak bisa lagi Pak kita sekarang jadi dirjen misalnya mau jadi deputi menteri itu tiba-tiba menteri menyatakan oke, si A mungkin dalam hati si menteri si A karena saya senang dia hebat ya udah saya angkat. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang harus kompetisi, harus dilakukan melalui panitia seleksi. Dan panitia seleksi itu sebagian besar orang anggotanya yang jumlahnya ganjil 5, 7, 9 harus dari luar instansi tersebut untuk menjamin adanya keadilan dan fairness dalam pemilihan orang-orang tersebut. Jadi peraturan itu seperti itu. Nah kita lihat sekarang, apakah memang budaya kerja aparatur sipil negara itu sedemikian buruknya ya? Kita lihat, memang masih terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab, tapi hampir 270 juta rakyat Indonesia dilayani sekarang oleh 4,3 juta pegawai negeri sipil. Pernah kita sampai 4,6, 4,5 juta. Tapi dalam beberapa tahun yang terakhir, 3-4 tahun terakhir, itu terjadi eksodus pensiun, ya, orang-orang yang pensiun itu cukup banyak, 300-400 ribu satu tahunnya, sehingga sekarang itu kurang dari 4,3 juta pada tanggal sekarang. Tentu tahun ini kita akan menambah lagi dengan CPNS, calon pegawai negeri sipil yang baru-baru, mungkin akan mencapai angka 4,3 atau 4,3 lebih. Nah, dari jumlah itu, Pak Kus, coba kita lihat Pak, 39, hampir 40% itu tenaga administratif yang ada di pusat dan di daerah. Bayangkan 40%, 1,7 juta itu tenaga administratif yang apa artinya ya kerjanya ya macam-macam, serabutan administrasi. Ini bisa diganti teknologi dong Pak, berarti harusnya. Iya. Administratif. Guru di SD, SMP, SMA itu ada 1,5 juta orang. Ya. Guru pegawai negeri sipil, 35%. Dan ditambah di luar itu juga masih banyak guru-guru bantu, guru-guru honorer yang kita tahu hingga sekarang masih tetap ada, yang harusnya sebetulnya sudah tidak boleh ada lagi. Kemudian para pejabat struktural yang namanya eselon 1, 2, 3, 4, pejabat pimpinan, disebutnya sekarang pejabat pimpinan tinggi media, eselon 1, Pratama, eselon 2, kemudian para pejabat supervisor, pengawas, dan eselon 4 itu jumlahnya ada kurang lebih 10,7%, 460.000 orang. Pejabat teknis ada 323.000 dan pejabat fungsional kesehatan, para perawat, para dokter dan sebagainya di rumah-rumah sakit, puskesmas itu ada 7,2%. Jadi inilah yang fakta nyata dari pegawai negeri sipil kita. Jadi dari susunannya itu sendiri membuat memang budaya kerja itu tidak sebaik yang kita inginkan karena distribusinya sudah tidak baik dari situ. Nah, oleh karena jadi yang kita perlukan sebetulnya sekarang ini yang harus dikelola dari atas itu ada distribusi pekerjaan yang tidak saling tumpang tindih dan kita harus paling tidak 2-3 tahun sekali itu dilakukan review. Karena seperti kita tahu di organisasi manapun itu kerajaan itu tumbuh dan berkembang. Tiba-tiba yang tadinya instansi kecil lalu tiba-tiba jadi kerajaan. Ada raja di sana, ada raja kecil, ada raja segala macam begitu. Nah, ini mesti dilihat apakah betul sampai sedemikian banyak kita perlu merekrut orang begitu ya di satu instansi. Kita bisa lihat jumlah orang yang ada di Kementerian Dalam Negeri misalnya ada berapa puluh ribu orang begitu. Direktorat Jenderal Pajak sampai sekarang masih kekurangan orang. Ya. Kementerian Keuangan itu Pak Bu itu 10 orang, 72.000 ya, itu apa iya semuanya bekerja dengan dengan cara yang benar dan baik gitu. Makanya saya menyarankan diperlukan analisis beban kerja, workload analysis yang baik supaya jelas sebetulnya berapa besar beban kerja unit dan individu yang ada di satu tempat tertentu. Mungkin separohnya itu pengangguran terselubung yang tadi datang, absen, minum kopi, jalan keluar lagi, nanti mau pulang absen lagi.
Iya, ya. iya, iya. Jadi diperlukan ukuran-ukuran yang jelas juga supaya diketahui kerjanya apa, kinerjanya apa saja bagian pekerjaannya. Nah ini saya rasa walaupun ada sesungguhnya itu, jadi di ASN sudah ada yang namanya analisis jabatan, sudah ada yang namanya job evaluation, itu semua sudah ada. Pengukuran manajemen kinerja sudah ada, bagaimana mengukur KPI sudah ada semuanya. Hanya saja memang jiwa ini belum ada di dalam sana karena baru impose peraturannya saja, Pak. Ya, peraturannya saja. Maka perlu review dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di pusat dan di daerah. Di Kementerian Hukum dan HAM itu ada satu direktorat yang namanya sinkronisasi, ya, yang menangani khusus sinkronisasi. Harusnya dengan teknologi informasi kita bisa melakukan penyederhanaan, streamlining, business process re-engineering dan lain-lain sebagainya, ya. Sehingga ada keselarasan maksud, tujuan, program, kegiatan, output, outcome, dan sebagainya, itu selaras begitu. Nah ini saya rasa kita memang melihatnya memang lebih banyak terjadi di sektor swasta. Di sektor pemerintahan, di sektor publik, badan usaha milik negara sudah bisa dibilang cukup baik, terutama yang besar-besar. Tapi di pemerintahan, aturannya sudah ada, namun jiwanya itu belum sampai ke sana. Makanya ini yang saya rasa perlu. Saya tidak heran kalau pimpinan negara setiap saat marah dan kemudian melampiaskannya kepada hal-hal tertentu karena memang nggak selesai-selesai dari zaman dulu. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang pendek ini, Pak Luar Gus. biasa. Terima kasih. Baik.